Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nining Yustiana. Saya adalah ibunda dari Muhammad Azka Fahriza, kelas 8C SMP IT Ibnu Khaldun. Di video kali ini Bapak Ibu, saya ingin memberikan review mengenai buku yang saya baca dalam acara TMKS, Tantangan Membaca Kepala Sekolah SMP IT Ibnu Khaldun. Nah, Bapak Ibu, buku yang saya baca ini berjudul Toto-chan atau Si Gadis di Pinggir Jendela. Buku ini mempunyai 271 halaman yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Asal buku ini sendiri adalah dari Jepang. Nah, jadi cerita buku ini adalah mengenai seorang anak yang mempunyai karakter yang unik. Nah, karena dianggap bermasalah, maka anak ini yang bernama Toto-chan ini, dia yang mempunyai hobi duduk di dekat jendela, melihat keluar, dianggap bermasalah oleh sekolahnya. Sehingga anak ini tanda kutip dikeluarkan dari sekolah. Nah, alur singkat cerita ini, Toto-chan merupakan seorang anak yang aktif dan sering melihat keluar jendela. Dikeluarkan karena dianggap bermasalah. Sehingga orang tua Toto-chan mencari sekolah yang sesuai untuk anaknya. Maka ditemukanlah sekolah yang berbeda, yang mempunyai kepala sekolah bernama Mr. Takobayashi. Ini merupakan sekolah kreatif dan menerapkan kurikulum yang berbeda, sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan ramah terhadap anak yang mempunyai perilaku atau karakter yang berbeda-beda. Sekolah ini bernama Tomoe Gakuen. Di sekolah ini anak-anak belajar di sebuah gerbong kereta, di mana belajarnya menyenangkan, memilih pelajaran yang mereka sukai, dan juga memberikan pendekatan yang humanis dan fleksibel, sehingga memunculkan semua minat dan bakat siswa. Lingkungan sekolah ini dibuat sangat fleksibel sehingga anak menikmati apa yang ingin mereka pelajari. Ini sangat sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi sehingga anak bisa belajar sesuai dengan minat dan bakat serta kebutuhan mereka. Nah, di sekolah ini Toto-chan menemukan sebuah lingkungan teman-teman, guru, dan sekolah yang sangat mendukung dengan karakternya. Sehingga gadis kecil ini bisa menunjukkan potensi terbaik yang ada di dalam dirinya. Karakter utama di buku ini tentu saja gadis kecil Toto-chan yang sangat kreatif, inovatif, namun berbeda dengan siswa atau anak lainnya. Dan yang kedua adalah Mr. Kobayashi, seorang kepala sekolah yang sangat kreatif, yang sangat inovatif dan sangat mendukung serta mempunyai metode pembelajaran yang sangat baik untuk siswanya. Dan tokoh utama yang ketiga tentu saja orang tua Toto-chan sendiri. Saya sangat senang buku ini. Kenapa? Karena buku ini sangat memberikan kesan yang mendalam, di mana kalau kita sebagai guru, kita harus mampu mengembangkan potensi terbaik siswa. Sebagai kepala sekolah, harus mempunyai keberanian di dalam menerapkan pendekatan ataupun aturan yang ada di sekolah. Dan sebagai lingkungan, kita pun harus peduli terhadap semua siswa ataupun anak-anak pelajar ini. Jadi kesimpulan dalam buku ini adalah, sebagai pendidik, kita harus mempunyai metode pengajaran yang kreatif, menyenangkan, sehingga mampu mengeluarkan potensi terbaik siswa. Sebagai orang tua, kita harus mampu mencarikan sekolah yang sesuai dan dapat mengembangkan karakter siswa. Sebagai tenaga pendidik atau sebagai yang mempunyai institusi kelembagaan, kita pun harus mampu melihat lingkungan, melihat karakter yang dapat diterapkan di sekolah kita. Quote yang inspiratif dari buku ini adalah, sekolah memang harus menjadi tempat yang sangat menyenangkan untuk anak dan bukan untuk menjadi takut. Ini merupakan pesan penting yang diberikan oleh penulis buku Toto-chan ini. Sekian Bapak Ibu review dari buku ini, semoga dapat menginspirasi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.